Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Sahabat Al-Futhah Channel dimanapun berada, hari ini kami berada di lokasi makam Syekh Luhung, yaitu Waliullah Agung yang diyakini memiliki karomah besar. Bahkan beliau dikenal sebagai Wali Loman. Setelah kami ziarah ke sini dan membaca silsilahnya, ternyata Syekh Luhung ini adalah Syekh Raja Muhammad, yaitu cucu dari Sunan Gunung Jati Cirebon, sekaligus cucu dari Fatahillah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara kami dengan juru kuncinya, yaitu beliau Ki Haji Raden Ahmad Kosasi SPDI, yang merupakan generasi ketiga dari juru kunci yang ada di sini. Berikut ini penjelasan dari beliau. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati. Jadi Pangeran Luhung atau Pangeran Muhammad, disebut Pangeran Muhammad, itu adalah cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Pangeran Muhammad itu putranya Pangeran namanya Ratu Winaon. Nah, Ratu Winaon ini putranya Syekh Syarif Hidayatullah, yang namanya yaitu Sultan Jakarta. Sultan Jakarta itu putranya itu bagus Sultan Jakarta Sultan Jakarta niki putra amat tuh bagus fase ya gitu, tuh bagus fase. Jadi dari Fatahillah ya juga cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah, juga cucu gitu ya. Beliau itu punya keistimewaan sejak kecil, sejak meningkat remaja itu dia udah mempunyai keistimewaan itu tentang keilmuannya, atau disebut ilmu laduni gitu ya. Sehingga beliau ini dalam mencapai dewasa dia merantau atau menyebarkan Islam atau belajar di sana di Minang, di negeri Minang. Di negeri Minang di sana waktu abad ke-16. Abad ke-16 di sana. Dulu di sana itu Pangeran Muhammad itu di negeri Minang, di Minang itu beliau itu sebagai ulama besar, sebagai guru besar. Ya, sehingga Pangeran Muhammad ini dijuluki Syekh Raja Muhammad. Disebut Syekh Raja Muhammad. Kemudian akhir abad ke-16 dia hijrah lagi ke Jawa, gitu ya. Hijrah lagi ke Jawa, dia melalui lautan, pakai perahu, pakai kapal. Nah, sampai di laut utara, laut Jawa, di tepatnya di daerah Cirebon, di daerah Mundu, ya, di Mundu Pesisir, yaitu di alas Mundu Pesisir. Apa sebabnya disebut Mundu? Karena di situ banyak pohon mundu, gitu ya. Pohon mundu, namanya pohon mundu. Yang rasanya tuh sepat-sepat gitu katanya. Memang sekarang udah musnah sih, ada. Nah, di situ dia singgah di situ di pesisir Mundu. Nah, dia ketemu dengan Masjid Mbah Kilobama di situ ya. Nah, situ ada Syekh Bratakrana Pangeran Sedaing Lautan. Itu ada masjid, dia singgah di situ. Setelah singgah di situ dia kemudian nyusur lagi untuk tempat yang lebih nikmat, yang lebih indah gitu ya, untuk mendirikan suatu padepokan atau pesantren.
Ya. Nah kebetulan ya Syekh Raja Muhammad itu ya sebelah utara Mundu ya. Di sini ada itu hutan, sebuah hutan juga. Di daerah hutan ini dia babak-babak ya, babat-babat bikin pesantren ya, pesantren. Sehingga pesantren ini karena di alas, di leuweung itu ya, sehingga padepokan ini disebut leuweung ya, luwung. Nah, kata orang Sunda sih, orang Jawa sih luwung. Maka di sini disebutnya daerahnya luwung, asal kata leuweung gitu ya. Sampai sekarang disebutnya luwung. Memang hutannya hutan, dulunya hutan, karena orang Sunda itu bikinnya luwung ya, orang Jawa ya luwung gitu ya. Gitu. Ya di sini udah bikin padepokan, sudah bikin pesantren, nyata murid-muridnya banyak ya. Berdatangan di sini dari mana-mana, di sini pada kumpul, pada belajar di Syekh Raja Muhammad. Kemudian ada wangsit dari Syekh Raja Muhammad. Di daerah Mundu, sebelah utara Mundu itu ada seorang ulama besar ya, sangat terkenal. Nah akhirnya dapat wangsit dari Syekh Syarif Hidayatullah, dia dijuluki dengan Pangeran Luhung ya. Artinya Pangeran Luhung itu bukan luwung, luhung. Luhung itu luhung ilmunya, luhung barokahnya, luhung karomahnya. Nah itu luhung namanya, itu tinggi. Karena ini Raja Mas sangat tinggi ilmunya gitu, sehingga disebut Pangeran Luhung gitu ya. Kita tuh berkembang di sini. Syekh Raja Muhammad atau Pangeran Luhung di sini terus menyebarkan Islam ya, membuat padepokan di sini sangat terkenal sekali. Kemudian para kiai para habaib ya, dari sesepuh Buntet, dari sesepuh Babakan Suwaringin, dari mana-mana pesantren Gedongan, benda kerap pada kesini dirasakan oleh para kiai-kiai. Di makbarahnya Syekh Raja Muhammad ternyata indah, sangat nikmat sekali keberkahannya, kemuliaannya, sehingga para kiai para habaib menyebutnya dengan Syekh Raja Muhammad itu wali murah atau wali roman. Itu julukan daripada para kiai para habaib, disebut wali murah atau wali roman. Kenapa? Setiap orang berziarah bersilaturahmi kepada Syekh Raja Muhammad, Syekh Raja Muhammad itu selalu berdoa kepada Allah, sehingga orang yang ziarah itu merasakan keindahan, kenikmatnya, barokahnya ya gitu. Cepatnya barokah, karomahnya cepat, sehingga dijuluki wali murah atau roman. Maka sampai sekarang makbar Syekh Raja Muhammad sederhana ya, sederhana, enggak enggak bagus-bagus. Ternyata yang ziarah itu dari berbagai pelosok ya, dari luar kota ya, dari Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dari Purwokerto, Tegal, Malang, kan dari Indramayu, Jakarta, Bekasi, Kerawang, Cikampek ya, dari Bandung, dari Tangerang banyak ke sini. Ternyata mereka yang berziarah, yang istiqomah di Syekh Raja Muhammad, beliau itu merasakan kenikmatan, kesejukan hati gitu ya. Itu maka ada juga orang yang mengatakan bahwa dia adalah istiqomah, sering berziarah ke sini, merasakan nikmatnya. Ada yang bilang bahwa Syekh Raja Muhammad itu tempat keberkahannya sangat mulia gitu ya. Sehingga orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham tentang ziarah, disebutnya tempat pesugihan. Bahkan saya sebagai cupal itu, kalau ada orang berziarah, para tamu berziarah, saya kasih arahan, saya kasih pengertian tentang ziarah, tentang itu, supaya jangan sampai kesasar. Mereka itu yang datang ke sini bukan untuk meminta-minta ya ke Syekh Raja Muhammad, tetapi kita bersilaturahmi, berziarah, minta barokah karomahnya, bukan minta dunianya.
kadang-kadang orang ya kadang-kadang salah paham. Itu katanya orang itu ziarah itu musyrik, minta-minta kepada kuburan, salah itu. Sehingga kita sebagai umat Islam selalu tawadu kepada waliullah, walaupun beliau itu sudah tidak ada, wafat, ternyata keberkahannya itu masih sampai yaumul kiamah karena kekasihnya Allah gitu. Maka sesepuh Buntet itu ya mengatakan bahwa di Syekh Raja Muhammad Bahlul itu ya paling enak, paling indah gitu, keberkahannya gitu. Karena sampai sekarang juga ya saya sebagai Jupa, sebagai kunci itu mengabdi kepada wali Allah, Habibullah, itu meladeni para kiai, para zairin ya, para pengunjung ya, supaya kesini itu jangan sia-sia, jangan sampai kesini tuh minta-minta kepada kuburan supaya tahu tentang ziarah kan gitu ya. Jadi mintanya kepada siapa kita? Ya pada Allah. Itu hanya wasilah pelantara kan gitu ya. Wasilah. Memang semua itu ya kita itu harus ada wasilah. Semuanya itu ada wasilah. Kita ya datang kepada kiai ya kita wasilahnya kiai. Tuh datang kepada orang pintar ya wasilahnya orang pintar kan gitu ya. Tapi tetap kita adalah percaya yang pencipta kita Gusti Allah kan gitu ya. Itu kalau kita datang orang pintar percaya sama orang pintar, jangan. Tetap dengan doanya orang pintar. Nah itu saya ya tuh mengharapkan doanya, bukan apa-apanya. Nah itu makanya saya di sini sebagai Jupa, sebagai kunci di sini merasa hati-hati sekali, barangkali ada orang-orang yang kesasar kan gitu ya. Itu jangan sampai kita datang ke tempat makbaroh memanfaatkan para zairin ya, orang pengunjung dimanfaatkan oleh kuncinya, nggak boleh. Itu yang namanya wali Allah itu masya Allah. Kalau wali Allah hubudulnya itu sangat kaya sekali, maka wali itu nggak hubudulnya. Tapi ternyata orang yang berziarah itu ribuan orang yang datang gitu ya. Itu suatu sangat keberkahan ilmunya orang yang dekat dengan Allah. Itu barangkali itu sejarahnya. Nah itu ada misalnya orang dari Jawa ya, dari Jakarta atau dari mana itu, mereka ada yang sifatnya musafir ya. Yang sifatnya musafir itu waktunya ya nggak tertentu gitu ya. Tuh orang musafir kan nggak tertentu, dia datang kadang-kadang ada yang 10 hari, ada yang sebulan gitu ya. Nah, ini ada yang tertentu, orang yang ingin istiqomah di sini hanya 3 hari, paling dapat seminggu gitu ya. Anda dari mana-mana itu namanya pengen istiqomah, menenangkan diri supaya dapat petunjuk dari Allah kan gitu. Itu ada berarti. Jadi saya Raja Muhammad bikin padepokan di sini, yaitu dengan keluarganya ya, dengan istrinya yaitu namanya Dewi Ratu Purbasari. Ini itu putrinya Pangeran Cempaka. Nah, dia ditikah oleh Syekh Raja Muhammad, punya anak namanya Pangeran Anom, yaitu sebelah dengan Pangeran Purbasari. Itu yang cungkup itu. Jadi sini cungkup itu ya cungkup besar Syekh Raja Muhammad, cungkup kedua itu Ratu Purbasari garwa istrinya Syekh Raja Muhammad, cungkup yang ketiga itu adalah putranya Pangeran Anom, Pangeran Purbasari ya. Itu ada di belakang masjid itu adalah Empu Puspa dengan Buyut Tuwung itu orang yang dulu ketemu dengan Syekh Raja Muhammad itu berdua Buyut ya. Empu itu dia ada utusan dari Demak, dari kerajaan Demak gitu ya, diutus untuk datang ke Kesultanan Cirebon gitu ya. Datang, ternyata Empu Supamusa ini ketemu dengan Syekh Raja Muhammad, dia betah kumarasan, jadi nggak mau pulang lagi ke Demak, sehingga dia
bikin yang empuk tuh tukang bikin keris ya, tumpak dan segala macamnya gitu ya. Di sini dia betah pemalasan di sini dengan Syekh Raja Muhammad. Bahkan Syekh Raja Muhammad di sini bikin padepokan di sini, pesan di sini ya. Itu yang namanya kigede-kigedenya ya, apa ya, namun secara yang menjaganya ada pengawal gitu ya, pengawalnya ada Buit Kodi. Itu pengawal yang bakbolnya di sawah sana. Nah, ada Buyut Kemas di sebelah sana tuh ya. Ada Buyut Raga Sakti ya. Ada Buyut Rajek Besi. Ada Buyut Gabuk. Ada Buyut Kinaija. Ada Buyut Makam Watu yang sekarang di tempat di Polsek. Itu ada riwayatnya, ada katanya di situ tuh penjagaan dulu, penjagaan waktu Syekh Raja Muhammad dari laut itu ya, dari laut, dari Turlalut ya, lewatin ke sini Pandengan, terus masuk ke daerah Luwung, di situ namanya Tandulawang. Ini pada waktu itu Sen Gunung Jati itu ya, jadi pernah pesan ya, pernah pesan bikin keris ya, bikin keris itu, bikin gaman lah. Nah, itu dia Sesar itu bawa duhung itu bakal keris ya, namanya duhung ya. Nah, duhung itu bahan-bahannya apa sih? Duhung itu bahan keris sebenarnya. Duhung dan namanya. Nah, itu bahan ini di saya sari tahu, nih bikinkan ya, bikinkan keris supaya bagus supaya ini. Ya udah, saya zaman lah taruh aja di situ gitu ya. Nah, itu nggak dibikin oleh Raja Muhammad, nggak dibikin, terus dia soan lagi ke sini ya, saya cari soan lagi, ternyata dia ambil itu langsung dilemparkan ke tempat pembikinan gaman. Begitu dilemparkan langsung jadi kerak, jadi keris. Nah, makanya saya cari Hidayatullah itu mengatakan bahwa Syekh Raja Muhammad itu pangeran duhung. Nah, pesan-pesan saya sebagai jubal untuk para pemuda-pemuda, pemuda-pemudi, karena sejak zaman para wali Allah itu orang yang bersilaturahmi itu yang sangat sangat indah sekali, sangat berbarokah sekali ya. Itu akan menambah kita keberkahan rezeki, menambah kita panjang umur, menambah kita sehat. Makanya saya himbau atau pada anak-anak muda, pemuda-pemudi, marilah kita sering berziarah, bersilaturahmi ya, kepada para kiai yang masih hidup. Kita berziarah kepada wali Allah, Habibullah yang sudah